Ini Rick, dan dia memutuskan untuk mencari uang tambahan. Jika dia bertahan hidup sebulan tanpa air sama sekali, dia akan mendapatkan $1 juta. Keran dapur dimatikan. Pintu depan dikunci dari luar, dan kulkas hanya berisi makanan padat. Kamera memantaunya sepanjang waktu, dan meskipun semuanya tampak seperti permainan, pada kenyataannya, seseorang jarang bertahan hidup lebih dari seminggu tanpa air. Rick awalnya ceria dan bahkan bahagia. Dia bercanda, berpose, mengunyah biskuit, dan meyakinkan bahwa dia hampir mendapatkan $1 juta. Tetapi setelah beberapa jam, setiap suapan berubah menjadi pasir, lidahnya menempel di langit-langit mulut, dan menelan menjadi sulit tanpa air liur. Keesokan harinya, Rick, karena kebiasaan, membuka ketel kosong, mengintip ke dalam panci, dan mendengarkan suara yang berasal dari pipa. Pikiran tentang air kini menghantuinya. Sementara itu, tubuhnya mulai menggunakan cairan dari dalam, dari hati, otot, persendian, dan bahkan otak. 4 hari telah berlalu. Rick berbaring di sofa, dengan bibir pecah-pecah, dan lidah yang terasa seperti jaringan terbakar. Keringat menjadi lengket dan berbau menyengat, dan baunya menjadi tajam dan asing. Suhu tubuh berfluktuasi. Terkadang terasa panas tanpa alasan yang jelas, terkadang terasa dingin di ruangan yang hangat. Seminggu kemudian, ia kesulitan untuk bangun dan langsung duduk kembali. Jantungnya bekerja maksimal, darahnya mengental, dan setiap gerakan membutuhkan kemauan keras. Biasanya, seseorang dalam kondisi ini berisiko mengalami trombosis atau stroke. Tetapi Rick bertahan untuk saat ini dan bahkan tidak mengeluh. Ia pergi ke kamar mandi dan menyadari bahwa urinenya hampir habis. Hanya beberapa tetes, gelap dan tajam, seperti cuka. Rick memandang toilet bukan sebagai cermin, tetapi sebagai grafik kondisinya. Ginjalnya bekerja sia-sia, dan jika berhenti, tubuhnya akan mulai meracuni dirinya sendiri. Tetapi Rick terus berjuang. Ia mengambil sepotong roti, meremasnya di telapak tangannya, dan mencoba menghisap setidaknya sedikit kelembapan, tetapi mulutnya tetap kering. Ia menyadari bahwa makanan hanya membuatnya semakin haus, dan menolaknya, memutuskan untuk tidak makan sama sekali, agar tidak membuang tetes terakhir untuk pencernaan. Rick merangkak ke kamar mandi, di mana udaranya sedikit lebih sejuk, dan memegang pakaiannya di dekat dinding yang lembab. Kemudian dia membungkus dirinya dengan kain itu, berharap setidaknya dapat mempertahankan sedikit kelembapan. Keesokan paginya, dia mengambil kain dan mengusapkannya ke kaca, menunggu embun. Kain itu sedikit lembab, tetapi tidak ada yang perlu diperas, jadi Rick hanya meletakkannya di dahinya, dan sudah merasakan sedikit kelegaan. Tonton episode lengkap di channel YouTube Kasihan Rick.